Selama ini mungkin kalian selalu berpikiran public speaking itu adalah momok, hal yang sangat menakutkan. Ya, bagaimana nggak menakutkan? Kita ngomong di depan umum yang tidak terbiasa, itu bisa ngompol itu. Ubahlah mindset itu semua menjadi sesuatu hal yang menyenangkan, exciting, yang menggembirakan. Coba bayangin ketika kalian itu mampu public speaking, kalian itu loh bisa mempengaruhi seluruh audiens. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hebat Berguna, bertemu lagi dengan saya Arvin Masyuri dalam channel Hebat Berguna. Nah, sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara cepat untuk menguasai public speaking, namun ini adalah untuk pemula, hanya untuk para beginner. Ya, teman-teman, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi sangatlah penting. Namun tidak semua orang memiliki kemampuan itu. Banyak faktor yang menyebabkan demikian. Terlebih-lebih generasi milenial yang dalam kehidupan sehari-hari sedikit banyak mereka itu dipengaruhi oleh gawai ataupun Android. Ya, pasti itu semua akan mempengaruhi kemampuan berkomunikasi secara interpersonal. Ditemui dalam acara Pers Conference Amazing 30 dalam Plaza Indonesia. Presenter yang sangat senior, mungkin handal juga, adalah Indra Herlambang dan Nadia Mulya. Tak asing kalian kan dengan mereka sering nongol di TV. Mereka ditanyai tentang tips bagaimana sih cara agar supaya pinter public speaking untuk mereka-mereka yang masih pemula. Nah, mereka berdua ini menjelaskan. Berikut penjelasannya. Nah, teman-teman, yang pertama adalah kalian harus belajar dan berlatih. Ya, mungkin teori tentang public speaking, ya, bagaimana cara kita bisa menundukkan audiens, bisa berbicara di depan umum, baik itu sebagai presenter, baik itu sebagai MC, baik itu sebagai narasumber, moderator, dan lain sebagainya. Ya, untuk kalian yang menjadi dai, untuk kalian yang stand up comedy, kalian pasti membutuhkan yang namanya jam terbang. Karena itu semua tidak hanya cukup kalian dapatkan ilmunya dalam internet ataupun buku-buku. Mungkin kalian bisa memahami itu semua, namun masih sebatas teori, sahabat muda. Nah, dengan berlatih itu akan semakin memantapkan diri kita. Belajar dari kesalahan, dan we try to be better. Kita mencoba untuk menjadi lebih baik. Nah, tak banyak para public speaker itu di awal-awal mereka berbicara, menyampaikan di depan publik, mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan. Itu karena apa? Jam terbang mereka masih sangat kurang, masih sangat rendah. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka sering diundang di sana, mereka sering diundang di sini, mengisi acara itu, mengisi acara ini. Akhirnya mereka bertambah pengalaman, mengambil pelajaran dari beberapa kesalahan yang sudah berlalu, dan akhirnya mereka menjadi lebih baik. Ya, tentang public speaking itu adalah tentang belajar, ya, karena public speaking itu membutuhkan jam terbang. Oke? Nah, sahabat Hebat Berguna, tips yang kedua untuk kalian masih beginner, para pemula, agar cepat bisa menguasai public speaking, ya, omongan kalian handal bisa menghipnotis seluruh audiens. Ya, yang kedua itu adalah dengan cara mengendalikan rasa takut, menaklukkan rasa takut kita. Ya, caranya bagaimana? Ketahui apa dan siapa yang kalian hadapi. Ya, dengan mengetahui apa dan siapa yang kalian hadapi, kalian akan bisa mengendalikan rasa takut. Ya, bagi mereka kadang-kadang nggak ngerti, ya, aku ini sedang berbicara dengan siapa. Tahu-tahu ketika masuk ke stage ataupun ke panggung atau yang manalah, yang penting mereka posisinya sebagai pembicara, nggak ngerti-ngerti ternyata yang mereka hadapi itu adalah guru mereka, yang mereka hadapi itu adalah para pejabat, petinggi, atau mungkin musuh mereka. Nah, nggak ada persiapan, no preparations, nggak ada persiapan. Akhirnya apa yang sudah persiapkan dengan baik hilang, fade away, pudar begitu saja. Oleh sebab itu, caranya adalah dengan cara mengendalikan rasa takut. Kendalikan rasa takut. Bagaimana caranya? Ketahui apa dan siapa yang akan kalian hadapi. Setidaknya tanya pada IO-nya, tanya sama panitianya, atau kalau misalkan untuk acara yang kecil-kecil, ya, siapa sih yang saya hadapi nanti. Ini akan membantu kalian yang masih pemula agar cepat bisa ngomong dengan baik di depan umum. Nah, yang ketiga, bagaimanakah tips untuk kita nih yang masih pemula, bagaimana caranya agar supaya cepat bisa public speaking? Ya, itu dengan cara berani berbicara, bukan pintar berbicara.
Masih ingat kan kalian mereka-mereka yang di sekolah, sahabat kalian lah ya yang di sekolah, mungkin kalian bisa membeda-bedakan. Ini orangnya rajin membaca tapi nggak mudah bergaul, sementara yang teman lain nggak terlalu suka membaca tapi pergaulannya lebih bebas, jangkauan teman-temannya lebih banyak. Nah, model yang kedua inilah yang cenderung lebih berani untuk berbicara. Model yang seperti ini cenderung memiliki teman lebih banyak, apalagi suka membaca kemudian mudah bergaul. This is amazing, ini yang luar biasa ya. Yang ketiga, itu caranya dengan cara berani berbicara apapun itu. Kalau misalkan kita dalam forum diskusi, kalau ada usulan, pertanyaan dan lain sebagainya, segera acungkan tangan kalian. Jangan memikirkan apa yang saya tanyakan, yang penting saya berani berbicara. Oke. Kemudian ketika posisi kita sebagai presenter ataupun MC dan lain sebagainya, berani berbicara. Nanti salah akan kita evaluasi pada kegiatan selanjutnya. Beranikan diri kalian untuk berbicara. Oke, setelah berani baru target selanjutnya adalah bagaimana kita memproses ataupun mengasah diri kita agar cakap dan pintar dalam speaking ataupun berbicara. Pastinya yang kita dahulukan adalah berani dulu, sahabat muda. Nah, sahabat-sahabat berguna, yang keempat, agar kita nih para pemula cepat menguasai public speaking dengan baik, yang ngerocos di depan halayak ramai santai, itu dengan cara mengetahui manfaat apa yang didapat dari menguasai public speaking. Terkadang seseorang itu enggan ataupun males untuk belajar public speaking dikarenakan mereka memang nggak ngerti sih manfaatnya. Padahal kalau misalkan kita mau baca, kalau kita tanya mereka-mereka yang orator-orator handal dan lain sebagainya, pokoknya yang ahli dalam urusan berbicara di depan umum, tanya aja deh sama mereka. Pasti mereka merasakan manfaatnya luar biasa. Ya, diantara manfaatnya adalah mempelajari diri kita agar supaya berpikir kritis, kemudian meningkatkan kualitas kepercayaan diri kita, meningkatkan kualitas diri kita, dan yang terakhir yang tak kalah penting untuk mereka-mereka ya yang menguasai public speaking, manfaatnya adalah public speaking itu menjadikan diri seseorang menjadi spesial. Mengapa demikian? Ya, dalam semua acara ketika nggak ada yang berani ngomong, pasti yang dituju yang di situ tuh, yang pintar ngomong, yang berani berbicara, dan akhirnya dia dispesialkan. 1-2 orang akan mengerti, pasti dia akan memanggilnya lagi, dan akhirnya bisa menjadi banyak job, dipercaya oleh orang, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, yang keempat, agar supaya untuk pemula cepat bisa menguasai public speaking, caranya adalah ketahui apa sih manfaat yang didapat dari menguasai public speaking terlebih dahulu. Nanti kalian akan semangat mempelajari public speaking, walaupun salah-salah tak masalah ya teman-teman. Nah, sahabat-sahabat berguna, yang terakhir nih, yang kelima, untuk kalian for those beginners, mereka yang masih memulai, yang penuh dengan rasa malu nih mau mulai. Untuk kalian yang masih pemalu tapi rasa ingin tahunya dan rasa penasarannya serta keinginan hasrat strong desire kalian untuk menguasai public speaking sangat kuat, tapi posisi kalian itu masih basic sekali ya. Yang terakhir itu adalah coba ubahlah mindset kalian tentang public speaking. Selama ini mungkin kalian selalu berpikiran public speaking itu adalah momok, hal yang sangat menakutkan. Ya, bagaimana nggak menakutkan? Kita ngomong di depan umum yang tidak terbiasa, itu bisa ngompol itu. Ubahlah mindset itu semua menjadi sesuatu hal yang menyenangkan, exciting, yang menggembirakan. Coba bayangin ketika kalian itu mampu public speaking, kalian itu loh bisa mempengaruhi seluruh audiens. Kalian bisa memberikan ide gagasan kepada mereka. Mereka bisa loh mengikuti kalian. Dengan public speaking ini, nah kalian akan memiliki banyak relasi, banyak teman. Nanti ketika kalian sudah memiliki banyak teman, kalian akan mudah untuk menciptakan, mendapatkan, dan mencari yang namanya job ataupun pekerjaan. Dengan mengubah itu semua, at least tidaknya kalian akan lebih percaya diri. Ya, rubahlah mindset selama ini public speaking itu adalah momok. Kalian rubah menjadi hal yang sangat exciting ataupun yang sangat menyenangkan. Nah, sahabat debat berguna, gimana?
Kalian pasti ingin mencoba ya, one by one 5 tips tentang bagaimana untuk para pemula agar cepat bisa menguasai public speaking. Silahkan dicoba mulai nomor 1 sampai nomor 5. Mudah-mudahan tips berikut sangat bermanfaat ya untuk kalian yang masih mengawali public speaking. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan subscribe, tombol loncengnya, like and share agar bermanfaat untuk saya dan untuk kalian serta untuk semuanya yang ada di muka bumi ini. See you next time pada tutorial selanjutnya. Selalu ditunggu ya, kita akan selalu update dengan tutorial yang sangat berkualitas. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.